Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada rekan-rekan semuanya. Dan juga yang terhormat kepada Ibu dosen kita, Ibu Salmaini Safitri Syam, MPD. Nah, kali ini kami dari kelompok 3 itu akan membahas mengenai teknik voice atau vokal dalam public speaking. Nah, sebelumnya perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 3, di mana anggota dari kelompok 3 itu ada 3 orang, yaitu yang pertama ada Khairiyah, terus ada Latifah Syahdah Ramansyah, dan juga saya pribadi, Muhammad Fadil. Nah, untuk pembahasan pertama mengenai pengertian teknik vokal, nah ini akan dijelaskan ya oleh saya sendiri gitu ya. Nah, di mana teknik vokal itu adalah cara memproduksi suara yang baik gitu dan benar sehingga suara yang keluar itu terdengar jelas, indah, merdu dan nyaring. Nah, cara mengeluarkan suara ini itu melibatkan sejumlah elemen yang dikenal dengan unsur-unsur teknik vokal. Nah, unsur-unsur inilah yang harus diperhatikan ya saat kita melakukan public speaking gitu. Nah, teknik vokal ini terutama itu dikenal di kalangan penyanyi ya. Namun public speaking pun itu memerlukan teknik vokal agar eh, kalau kita berpidato, presentasi dan kegiatan berbicara di depan umum lainnya itu berlangsung dengan baik dan juga memikat gitu tentunya. Nah, untuk unsur-unsur teknik vokal, nah ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Khairiyah. Kepada Khairiyah, kami persilahkan. Eh, Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur teknik vokal. Yaitu yang pertama, napas atau pernapasan adalah udara yang dihisap melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali dari paru-paru melalui hidung atau mulut juga. Saat berbicara, udara itu keluar bersamaan dengan keluarnya suara. Yang kedua yaitu artikulasi, yaitu kejelasan. Unsur penting lainnya adalah teknik vokal. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Artikulasi terkait pelafalan kata. Yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi adalah lagu kalimat. Intonasi membentuk makna kata atau kalimat kata. Aduh, bisa bermakna macam-macam jika diucapkan dengan intonasi yang berbeda. Nada atau ton adalah tinggi rendahnya suara. Yang keempat yaitu aksentuasi, artinya pemberian tekanan suara pada suku kata atau kata, pengutamaan penitik beratan atau penekanan. Dalam teknik vokal atau saat berbicara, aksentuasi adalah penekanan stressing pada kata-kata tertentu yang dianggap penting. Next. Selanjutnya yaitu frasering adalah pemenggalan kata atau kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dan kelaziman. Yang keenam yaitu power, yaitu kekuatan suara. Kekuatan suara yang dihasilkan harus dapat sesuai dengan pemakaian kata. Pembicaraan juga harus memperhatikan variasi power. Yang ketujuh itu infleksi atau vokal. Naik turunnya nada suara saat mengucapkan hasilkan harus tepat sesuai dengan pemakaian kata. Pembicaraan juga harus memperhatikan variasi power.
Selanjutnya, oke, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Khairi ya. Ya, tadi telah menjelaskan mengenai unsur-unsur teknik vokal gitu. Nah, tadi itu ada beberapa teknik vokal yang sudah dijelaskan, yaitu yang pertama unsur napas atau pernapasan, yang kedua unsur artikulasi, yang ketiga itu unsur intonasi, yang keempat unsur aksentuasi, dan juga yang kelima itu unsur frasering, yang keenam itu power, 7 infleksi atau vocal inflection, yang kedelapan itu speed, ya speed atau tempo suara, dan yang kesembilan itu mengenai volume gitu ya, volume suara. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai latihan teknik olah vokal. Nah, ini ada beberapa teknik olah vokal, nah, yang akan dijelaskan oleh Latifah Syahada Ramansyah. Kepada Latifah kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan latihan teknik olah vokal. Nah, di mana latihan olah vokal ini adalah yang pertama itu latihan pengucapan atau artikulasi. Nah, apa itu latihan pengucapan atau artikulasi? Dimaksud untuk mempelancar kemampuan dalam mengucapkan kata-kata, misalnya mengucapkan huruf A, I, U, E, O di samping huruf hidup. Ada juga huruf nanti yang dilakukan oleh pencakapan seperti D, T, B, P, M, N, C, J, dan Z, dan sebagainya. Yang kedua itu latihan kelancaran. Latihan kelancaran membiasakan diri mengucapkan kata-kata dan membaca naskah secara cepat sangat perlu dilakukan. Improvisasi dan kecepatan berbicara perlu dilatih. Nah, cobalah mengubah kecepatan bisa dengan selama presentasi. Yang ketiga itu latihan intonasi atau nada. Latihan intonasi atau nada dalam berbicara seperti perlu ada lakukan bicara dan ada nadanya berganti-ganti agar tidak menonton dan audiens dapat paham. Dilanjutkan kembali latihan volume suara. Nah, latihan volume suara, ucapan siapa yang tertawa sendiri di sana sebanyak 5 kali dengan suara yang semakin keras tetapi dengan nada tetap. Ucapkan kamu betul-betul hebat sebanyak 5 kali dengan suara yang semakin pelan tetapi dengan nada tetap. Selanjutnya itu latihan tempo. Latihan tempo adalah cepat lambatnya seorang mengucapkan kata jika kita mengucapkan kata atau kalimat yang terlalu cepat. Terkadang maknanya tidak bisa dipahami, sebaliknya jika mengucapkan kata atau kalimat terlalu lambat akan terasa sangat membosankan. Selanjutnya yaitu latihan warna suara. Latihan warna suara, ucapkan kalimat sehari serasa setahun dengan warna suara asli kita kemudian diulang-ulang dengan lebih besar, lebih kecil, parau, sengau, suara nenek-nenek, dan sebagainya. Nah, juga ada latihan kelancaran, yaitu membiasakan diri mengucapkan kata-kata dan membaca naskah secara cepat dan sangat perlu dilakukan. Informasi dan kecepatan berbicara perlu dilatih. Nah, cobalah mengubah kecepatan bicara Anda selama presentasi. Next, Fadil. Nah, selanjutnya itu D, hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam olah vokal. Yang pertama itu menggunakan suara diafragma atau perut sehingga suara terdengar bertenaga atau powerful, jelas dan keras tanpa harus berteriak. Nah, cobalah mengucapkan kalimat di bawah ini dengan satu tarikan nafas.
Yang kedua, relax, tidak gugup atau nervous sampai melakukan relaksasi atau stretching dan breathing. Jika announcer relax, maka suaranya juga akan terdengar powerful dan intonasinya terdengar jelas. Yang ketiga, jika kita berbicara menggunakan mikrofon, pastikan hal-hal di bawah ini sudah benar sehingga tidak akan mengganggu penampilan kita. Nah, ketinggian mikrofon paling rendah adalah sebatas dagu dan paling tinggi sebatas mulut. Jarak mic dengan mulut memang tidak ada ukuran yang baku, kira-kira 5-15 cm, disesuaikan dengan volume suara. Nah, pastikan mikrofon sudah dalam keadaan on atau hidup, sehingga tidak perlu diketuk-ketuk, ditiup-tiup, halo-halo, dan lain-lainnya. Melepaskan mic atau menaik-naik turun, pastikan kondisi mic sudah off, arah mic kadang ke atas. Nah, selanjutnya itu popping berkaitan erat ketika kita menggunakan mic. Popping yang berarti keluarnya udara lewat mulut, ini akan mengganggu pendengaran. Suara akan blur dan tidak jelas. Minimalisir popping ini dengan berlatih berbicara di depan kertas. Yang kelima, hilangkan logat. Nah, hal ini menjadi sebuah kewajiban untuk kita yang ini tampil maksimal di atas panggung. Hindari akses daerah asal. Nah, hal ini dapat dilatih tentunya. Beberapa daerah memiliki permasalahan tersendiri dalam menyampaikan pesan. Yang keenam, penulisan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menulis naskah yang efektif mengenai apa saja yang akan kita sampaikan seperti yang telah disebutkan di atas. Nah, jangan pernah merasa repot ketika harus menulis naskah. Selanjutnya itu yang kebiasaan buruk yang dapat merusak vokal. Meniadakan huruf jangan sekali mencoba meniadakan, itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan membuat kita tidak profesional dalam bekerja. Yang kedua, malas membuka mulut. Sebagai manusia, kita harus membuka mulut selebar-lebarnya agar kata yang terucap dapat terdengar dengan jelas. Yang ketiga, bicara dengan nada datar. Jika ini terjadi, maka audiens akan merasa jenuh dan tidak tertarik. Oleh sebab itu, berilah sedikit penekanan pada kata-kata tertentu. Yang keempat itu nada akhir kalimat berakhir, sama dengan kalimat lainnya, usahakan pada nada membacakan kalimat awal, berbeda dengan nada saat membaca kalimat penutupan. Yang kelima itu ketepatan berbicara tidak teratur. Jika hal ini terjadi, maka pernafasan Anda akan terlihat jelek dan kalimat Anda yang akan berantakan sehingga tidak terdengar jelas oleh audiens. Nah, mungkin sekian, maaf, masih ada. Oke, sekian dari penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Latifah Syahda Ramansyah. Ya, tadi cukup panjang ya penjelasan dari Latifah Syahda tadi. Itu ada latihan teknik olah vokal. Nah, mungkin sedikit ya rekan-rekan semuanya. Untuk latihan teknik olah vokal ini itu tadi sudah dijelaskan oleh saudara Latifah ya, saudari Latifah, yaitu ada latihan pengucapan atau artikulasi gitu ya, yaitu misalnya seperti mengucapkan huruf A, I, U, E, O gitu ya. Nah, contohnya seperti kepala diurut, kelapa diparut gitu ya. Saya naik sedan ke Surabaya. Nah, itu perlu latihan pengucapan atau artikulasi yang jelas gitu. Nah, yang kedua itu latihan kelancaran ya. Itu bisa dilakukan dengan apa namanya mengatur stopwatch gitu ya. Berapa kalimat kita baca dalam 1 menit misalnya seperti itu. Nah, yang kedua itu mengenai latihan intonasi atau nada gitu ya. Karena intonasi ini itu berbeda-beda pengertiannya nantinya. Contohnya seperti uh, es teh manis gitu ya. Nah, maksudnya di sini adalah rasa teh itu manis gitu. Es teh manis. Nah, kalau es teh manis, nah itu dimaksudkan apa namanya? Dimaksud untuk
si lawan bicara itu berwajah manis gitu. Nah, selanjutnya itu latihan volume suara. Nah, betul yang disampaikan oleh Saudari Latifah tadi, itu di dengan latihan tertawa gitu ya, tertawa itu bisa melakukan apa namanya meningkatkan volume suara kita. Nah, dan juga latihan tempo gitu. Nah, tempo ini mempengaruhi gitu gerakan semuanya. Contohnya seperti eh saudara monyet saudara monyet banyak sekali terdapat di hutan Kalimantan. Nah, ini maksudnya itu adalah eh, memberi informasi di hutan Kalimantan itu banyak sekali terdapat hewan bernama monyet gitu. Jadi saudara monyet banyak sekali terdapat di hutan Kalimantan. Jadi kita menginformasikan kepada seseorang gitu. Nah, lain halnya dengan saudara monyet banyak sekali terdapat di hutan Kalimantan. Berarti maksudnya di sini adalah di hutan Kalimantan itu banyak sekali terdapat hewan yang sejenis dengan monyet gitu, seperti lutung, orangutan gitu ya, dan lain-lain gitu. Ya mungkin itu ya rekan-rekan semuanya. Eh, Sekian pemaparan materi dari kami dari kelompok 3. Nah, kalau ada kekurangan dan kekurangan kesalahan, kami mohon maaf. Kita tutup presentasi dari kelompok 3 dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.